Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa mata hazina, betul ya, halaman 25. Wa mata hazina ala taqsirihi wan kasara qalbuhu min ajlihi falya'lam anna Allaha indahu. Kapan-kapan sedih seseorang atas keteledorannya dalam ibadah, wan kasara qalbuhu, dan hancur remuk kalbunya, min ajlihi, karena lantaran Allah, falya'lam annallaha indah, maka hendaklah ia meyakini bahwa Allah itu berada di sisinya. Idh yaqulu subhanahu, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku di sisi orang-orang yang remuk kalbu mereka, min ajli, dari lantaran aku. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita membahas tentang indikator taubat yang benar. Oleh karena taubat adalah pekerjaan hati, tidak kelihatan, maka tentu harus ada ciri-cirinya, ada cahayanya kalau orang itu benar-benar bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita di jagat raya ini. Allah bentuk kita sebagai manusia dengan bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pembentukan kita Allah susun, Allah rangkai dari dua hal. Ada panca indera, ada qalbu, ada lahir, ada batin. Panca indera memiliki fungsi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah. Mata fungsinya untuk melihat, indera penglihat, warna-warni yang kita lihat itu menggunakan mata. Telinga sebagai indera pendengar, kita akan tahu ini suara merdu atau tidak, enak didengar atau enak didengarnya, itu menggunakan telinga. Pengen tahu kita aroma, harus menggunakan indera pencium. Apakah ini bau busuk ataukah bau wangi? Nggak bisa pakai kuping, nggak bisa pakai mata, akan tetapi
menggunakan indera pencium hidung namanya. Kita akan tahu sesuatu itu manis, pahit. Ini menggunakan indera perasa. Lidah. Kita pengen tahu ini kasar apa halus, pakai indera peraba. Indera kita. Dari seluruh indera yang ada, semuanya ada yang mengatur, ada yang nyuruh. Ambil, kata yang nyuruh, maka tangan nurut ambil. Ada yang nyuruh, no, dangdutan itu, maka kaki jalan aja. Ada yang nyuruh, begitu. Begitu. Maka yang nyuruh itu namanya qalbu. Hati adalah raja. Tangan, kaki, dan seterusnya adalah rakyat. Maka rakyat akan nurut kepada yang nyuruh. Sekolah boleh belajar dari jauh, tapi makanan kudu ada sabanari. Kata yang nyuruh, umpamanya, jangan baperan. Begitu. Kadang udah mau dicatat aja. Maka kolbu ini, saudara, ada kolbu yang terhubung dengan Allah, disebut kolbu yang hidup. Ada kolbu yang tidak terhubung dengan Allah, namanya kolbu yang mati. Kolbu yang tidak hidup. Seorang mukmin yang benar-benar memiliki keimanan daripada anggota tubuh yang ada, dia akan menyukai kesempurnaan. Dia akan menyukai kesempurnaan dan tidak suka pada kekurangan. Maka ada perempuan walaupun udah cantik harus pakai bedak. Itu karena dia menyukai kesempurnaan. Dirasa dirinya kurang sempurna. Walaupun pakai bedaknya karena duit nggak ada, pakai Vipa gitu. Saya tahu itu. Saya curiga lakinya ini yang beliin yang murah karena mahal barang-barang. Ada pakai macam-macam. Karena manusia menyukai kesempurnaan dan membenci kekurangan. Manusia menyukai hal positif, pada dasarnya dia pun juga membenci hal negatif. Ini normal manusia. Karenanya di dalam hadis Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatu wasa'athu sayyi'atuh fadzalikumul mu'min. Siapa orang yang girang kalau melakukan kebaikan, terjadi kebaikan pada dirinya, dan membuat dia sedih bila melakukan pelanggaran, maka orang itu sejatinya orang yang beriman dengan sempurna. Dia memiliki kolbu yang hidup, jiwa yang lurus, keinginan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam kajian taubat sebagai terminal pertama, level pertama
untuk menuju kedekatan dengan Allah, maka kita harus mengenali indikator orang yang taubat secara benar dan ada orang yang taubat secara tidak benar. Orang yang taubat secara benar, pastikan kolbunya hidup, jiwanya hidup. Karena itu perlu kita mengenali tanda-tanda orang itu taubat yang benar. Apa tanda-tandanya, indikatornya bahwa seseorang itu benar-benar telah bertaubat kepada Allah? Kata Imam Haddad, materi kita, radhiyallahu anhu, wa mata hazina ala taksirihi, kapan-kapan muncul kesedihan, kedukaan atas kurangnya dia dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang ibadah. Wan kasara qalbuhu, hatinya remuk, patah, hancur, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari pelanggaran yang dia lakukan, menyesal sejadi-jadinya, maka orang itu tanda diizinkan dekat dengan Allah karena dia punya jiwa hidup. Orang yang ingat maksiat sambil tertawa, maka sejatinya dia bukan orang yang bertaubat. Sebab karakter orang bertaubat, dia akan sedih, dia akan berduka, dia akan menyesal ketika dia ingat dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Orang yang melakukan maksiat lalu kemudian ingat dia punya dosa sambil senyum-senyum, ini bukan taubat namanya. Dia dulu nyolong TV tetangga, lalu kemudian dia taubat, kata dia, lalu kemudian dia dongeng kepada temannya, tuh si Anu, TV-nya gua colong. Dia nggak tahu gua itu yang nyolong, sambil nyengir-nyengir. Yang model begini nih belum bertaubat. Sebab taubat yang benar akan melahirkan kesedihan bila dia ingat pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Bukannya dia girang, bukannya dia senang. Orang yang bertaubat, ketika ingat hari-hari di mana dulu dia maksiat, dia melakukan pelanggaran kepada Allah, yang muncul adalah penyesalan, yang muncul adalah kesedihan. Kenapa dia sedih? Karena dia salah dalam menggunakan nikmat Allah. Kenapa dia sedih? Karena dia keliru cara mengabdi kepada Allah. Sedih dipuji oleh agama bila kesedihan itu berhubungan
dengan kurangnya maksimal dia dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedih yang dilarang oleh agama, yakni tercela. Sedih bila pada perkara-perkara dunia. Ada orang kita bantu, udah kita bantu kurang ajar sama kita, maka kita jangan sedih. Ini urusan dunia. Kalau sedih kita tercela. Tapi kan gue udah bantu. Ngapa dia perlakuannya begitu sama gue? Udah gue bagi duit. Itu namanya investasi yang paling cakep. Modal dikit, dapat untung banyak. Dari mana kita bisa tahu karakter dia? Ternyata dia orang gak bener. Dengan kita membantu dia, dia lari dari kita. Itu namanya keuntungan. Modal dikit, tapi untung banyak. Daripada dia tambah lama sama kita, tambah ngerusak, maka Allah jauhkan orang itu dengan dia lari dari kita. Ngapa kita harus sedih? Nggak usah. Kata surat Yasin, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangan Anda sedih omongan orang, perlakuan orang. Nggak usah kita pikirin. Nabi dinasihatin, itu orang kafir Quraisy mengata Nabi dukun, tukang ramal, orang gila, macam-macam. Yang kayak begitu nggak perlu disedihin. Begitu normal dalam hidup. Begitu. Ada yang benci, itu kelasnya Nabi aja ada yang benci, apalagi kita ponakan Nabi bukan, cucu Nabi bukan. Ada yang benci biasa, bukan perkara yang luar, enggak perlu disedihin. Jadi yang disedihin tuh yang bagaimana? Bila mana kita kurang ibadah, perlulah kita sedihin. Maka di antara pertanda orang itu taubatnya benar, sehingga memiliki kalbu yang hidup, tidak mati, bila mana dia gembira melakukan kebaikan dan sedih menyesal melakukan pelanggaran. Demikian sebaliknya, bila mana hati seseorang itu mati, maka tidak ada sedihnya daripada ibadah yang dia enggak kerjakan. Biasa aja, hatinya enggak hancur remuk dengan tidak ibadah. Ada orang enggak tahajud malamnya, di mana ada orang-orang dipilih oleh Allah malamnya melek dan bangun, dia enggak melek, pagi biasa aja, enggak ada sedihnya. Yang kayak begini nih pertanda kalbunya mati. Orang pada duduk di pengajian, dia kagak ngaji, biasa aja, itu pertanda kalbunya mati. Dia bertaubat belum benar. Pada bagian ini Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an menyatakan dalam kitab Al-Hikamnya, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fata minal muwafiqat wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Di antara pertanda kalbu orang itu mati,
tidak hidup, taubatnya belum benar. Bila mana tidak ada kedukaan atas ibadah yang banyak ditinggalkan dulu-dulu, enggak ngaji biasa aja, enggak tahajud biasa aja, enggak baca Quran biasa aja, ini kalbunya mati, enggak ada punya perasaan, ada apa ini? Kenapa saya dilarang baca Quran oleh Allah, sementara orang pada baca Quran? Kok saya nggak boleh? Kan saya Muslim. Ada apa ini? Tuh, orang yang kalbunya hidup bertanya-tanya. Orang yang kalbunya mati biasa aja, nggak ada sedihnya dia. Dalam hidupnya nggak ibadah, dan juga enggak ada penyesalan dengan pelanggaran yang dilakukan, dianggap biasa aja. Ini kalbu yang mati. Orang dulu, Utbah al-Ghulam, pagi-pagi nangis sejadi-jadinya, sampai para tetangganya bingung. Kenapa dia menangis? Adakah yang hilang? Ana nggak tahajud bangun kesubuhan, udah adzan, saya diusir dari Allah, nggak tahajud. Salah apa ini saya ini? Sampai kagak boleh saya malam bangun. Dia sedih, nangis, sampai dia puasa setahun sebagai taubatnya dia, gara-gara tidur dalam satu hari enggak bangun kecuali adzan subuh, enggak tahajud, sampai begitu. Kalau kita sih biasa aja, enggak bangun malam juga biasanya. Maka orang-orang yang memiliki kalbu hidup, konsentrasinya akhirat, enggak dunia, akhirat. Kepusingannya urusan akhirat. Begitu. Ada apa ini? Kok saya tidak diizinin sama Allah baca sholawat? Bukankah memuji-muji Nabi Muhammad adalah sesuatu yang kudu semestinya umat memuji, sebagai beliau menjadi teladan? Kenapa saya nggak boleh? Ama Allah, padahal Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang beriman, bersolawatlah. Ngapa saya nggak dikasih kemampuan untuk baca solawat? Adakah iman saya terkontaminasi, kena campuran hal-hal yang merusak? Begitulah orang-orang yang kalbunya hidup, selalu ketaatan-ketaatan yang tidak dikerjakan memunculkan penyesalan yang amat sangat luar biasa dalam hidupnya. Kalau kita biasa aja dalam hidup kita, enggak ada nangisnya, enggak ada nyeselnya. Begitu ketika kita tidak ibadah, ketika kita enggak ngaji, biasa aja. Begitu ketika kita enggak baca Quran, biasa aja. Orang yang taubatnya benar, wa mata hazina, kata Imam Haddad, ala taqsirihi, kapan-kapan dia berduka, nestapa, atas kekurangan dia dalam ibadah kepada Allah, atas kurang maksimalnya dia dalam mengabdi kepada Allah.
Yang begini nih pertanda dia boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanda taubatnya benar dan diizinkan mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan kasara qalbuhu, kapan-kapan kalbunya remuk, patah hati, kecewa. Ada apa ini, saya enggak boleh bangun malam, kan saya hambanya. Kenapa saya kagak boleh? Orang lain boleh. Kenapa tidak diizinkan melek? Dia sedih dan berduka, patah hati. Itu pertanda taubatnya shadiqah. Taubatnya benar. Benar. Kesedihan orang yang bertaubat bukan pada perkara dunia, tapi pada perkara akhirat. Dia nggak bingung, ini bagaimana ini ya plastik. Nah itu Bang Haji Mul tuh. Naik plastik. Mana itu orang-orang yang bisnisnya dekor, apa namanya tuh, stropom, naik. BBM juga naik, bukan naik loncat. Ini bagaimana ini? Enggak pakai gimana? Ini naik dunia. Sebuah indikasi berarti ibadah saya juga kudu dinaikkan, supaya Allah kasih naik lagi rezeki saya. Begitu hidup dia. Mau dikasih murah juga, harganya seperak BBM, kalau orang punya duit mahal. Mahal, bener nggak? Maka kalau saudara puyeng ama ngadepin begitu, saudara kudu naikin level ibadahnya kepada Allah. Yang tadinya duha 2 rakaat jadi 4, yang tadinya 4 jadi 8, jadi 2, yang tadi 8 jadi 12. Kenapa dinaikin? Ini barang-barang naik dunia, maka ibadah saya juga kudu naik. Begitu yang tadinya baca Qur'annya seain berubah sejuz, dia tingkatin itu. Begitu. Ini orang-orang yang kalbunya hidup begitu dalam kehidupannya, sehingga kepusingannya pada urusan akhirat, bukan pada urusan dunia. Dia pusing pada urusan akhirat. Ini yang dipikirin. Maka ada orang berpikir orang jadi cerdas gara-gara makan, bukan gara-gara belajar. Emang begitu? Jangan dicatat. Aduh. Maka saudara harus dipahami sama kita. Orang yang kalbunya hidup, kepusingannya urusan akhirat. Bila dia tidak ibadah, dia nangis. Bila dia tidak baca Quran dalam 1 hari, dia berduka. Bila dia tidak baca solawat saban hari, dia berduka. Ada apa saya dengan Nabi Muhammad? Kok nelpon kagak boleh? Kok baca solawat enggak boleh? Ama Nabi, tandanya mulut saya susah banget baca solawat. Apakah Nabi mulai berpaling dari saya, sehingga saya kagak diizinin bersolawat kepada beliau, menyebut-nyebut nama beliau? Enggak boleh. Ada apa dengan saya?
kok enggak diizinin, dia pusing. Itu orang yang kalbunya hidup, itu orang yang taubatnya benar. Kayak begitu. Saudara, kesedihan ada dua. Ada kesedihan yang terpuji, ada kesedihan yang tercela. Kesedihan yang terpuji manakala kita luput daripada ibadah, yang orang-orang diizinkan ibadah, kita enggak ibadah, maka muncul dia kesedihan dalam dirinya yang kayak begini, kesedihan terpuji. Kalau urusan dunia, kesedihan yang tercela. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Anda jangan bersedih. Ini namanya kesedihan yang tercela urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, kita disuruh oleh agama untuk bersedih. Saudara, dosa merupakan kemaksiatan yang wajib sesudahnya adanya penyesalan, dan tidak ada sesudahnya menjauh. Keliru orang yang berdosa lalu tidak muncul penyesalan, malah yang muncul adalah makin jauh. Ini namanya kena talbisu iblis, pengkelabuan dari setan. Kata setan, lu mau banyak dosa, ndak usah lu ibadah, banyak dosa, enggak usah. Haji enggak usah, dosamu banyak, takut enggak siap. Setan begitu. Orang ibadah kok enggak siap, begitu. Dan setannya bisa wujudnya manusia temannya. Gua dengar lu mau haji, emang udah insaf begitu. Mana yang ngomong begitu tuh ngaji juga orangnya lagi. Ini namanya talbisu iblis. Ingat, dosa benar-benar maksiat dan pelanggaran yang wajib sesudah dosa ada penyesalan dan bertaubat, tapi tidak menuntut untuk meninggalkan ketaatan. Ngaji yuk, gua mah belum benar. Itu namanya orang yang jauh dari Allah. Justru kalau enggak benar, kudu ngaji biar benar. Begitu, biar benar. Itu ada ustadz kagak bener, kita harus ngukur. Ustadz aja bisa menceng, apalagi gua yang usran. Ustadz bukan apa bukan, begitu muncul dalam hatinya. Maka kedosaan itu, saudara, emang maksiat, pelanggaran, tapi menuntut bertaubat, bukan menuntut untuk mangkinan kagak ibadah. Bila kita punya dosa, kudu ngaji, kudu sholat, kudu rajin mendekat kepada Allah, bukan makin menjauh dengan Allah. Gua nggak ngaji, gua belum bisa. Emang juga yang ngaji mau belum bisa. Dipikir bener, itu kagak. Kenapa enggak pakai jilbab? Gua takut kagak bener bawanya. Itu aja udah kagak bener. Begitu. Ini namanya dosa
bukan menuntut taubat, tapi justru menuntut jauh dari ketaatan. Keliru dia. Kalau kita belum benar ibadah, haji, udah haji masih belum benar, haji lagi. Belum benar, haji lagi. Sebagaimana baju manakala kotor, cuci, kotor lagi, cuci lagi, kotor lagi, cuci lagi. Enggak usah puyeng. Nih banjir, cat rumahnya. Banjir lagi, cat lagi, banjir lagi, cat lagi. Kenapa? Capek? Nggak usah. Itu capek hanya sebatas pola pikir. Tandanya dia tinggalnya di situ-situ aja. Kan begitu. Malah dia nggak kebagian Indomie marah-marah. Najong banget, najong katanya. Nggak kebagian Indomie itu. Waktu dibagi sama RT-nya. Jadi kaya-kayanya girang kalau begitu. Begitu ada musibah, nyesel banget, banjirnya sebentar, jadi nggak dapat bantuan. Kalau biasanya 2 hari itu ada bantuan. Ada yang model kayak begitu, kayaknya ngaji juga orang. Qalbu yang hidup, dia akan muncul perasaan cinta sama Allah, mengagungkan Allah, malu kepada Allah. Malu kalau ampe enggak ibadah, malu sama Allah kalau enggak ampe sujud. Betapa nikmat banyak diberi sama dia. Sehingga andai pun sedekah enggak mau pakai kalau proyek saya gul, kalau sedekah aja. Tuhan jadi bantalan. Ini Tuhan biar ente paham, gua kagak sedekah nih gara-gara lu kagak ijabah. Jadi yang salah lu bukan gua. Coba orang sedekahnya pakai kalau, ini kagak bener. Kalau anak gua lulus, gua mau nyantun yatim. Nih Tuhan, gua kagak nyantun yatim. Itu yang geblek engkau. Coba, kagak kasih lulus anak saya ujian PNS. Jadi gua kagak nyantun yatim. Penyebab gua kagak ibadah, engkau. Loh, Tuhan jadi bantalan. Pakai kalau. Maka kata orang sufi, orang yang nadar, orang paling pelitnya orang. Begitu, ibadah aja pakai ngancem. Tuhan diancem. Gua mau puasa seminggu, kalau anak gua lulus jadi PNS, lah puasa aja. Begitu orang ibadah pakai kalau, nih pelit yang kayak begini. Begitu Tuhan yang disalahin. Jadi gua kagak puasa seminggu nih gara-gara lu. Coba Tuhan udah kayak anak buahnya aja pakai disalah-salahin. Ini taubatnya enggak benar. Ibadah mah ibadahnya, enggak mampu besar dikit, begitu enggak apa-apa. Ada kotak amal, jangan pura-pura merem, isi, begitu. Gopek enggak apa-apa, begitu. Gopek juga bisa bernilai tinggi, emang karena punya duitnya 1000 kan 50% dia sedekah. Begitu hidup, nggak usah pakai malu. Gua kagak enak, setan. Ibadah nggak ada cerita nggak enak, enak ibadah. Begitu, buang, begitu. Ibadah kita nggak mampu ngorban pakai kambing, ayam. Emang apa? Latihan.
Motong ayam, ya Allah, ini korbanku, mampunya baru kelas latihan. Moga tahun depan saya udah pinter pakai kambing. Begitu. Itu mau bukannya latihan pakai ayam, belinya areng sama tusukan. Ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Ini kan nggak benar. Boro dia sedih, nggak ibadah, itu taubat yang benar. Itu sedih urusan dunia. Emang kurang ajar pengurus yang sekarang nih. Gua kagak dibagi. Emang sentimen banget. Ya Allah, dia kata sentimen. Mungkin dia lupa. Begitu. Kenapa kita berburuk sangka? Orang yang maksiat yang dituntut taubat yang benar, bukan yang dituntut jauh dengan Allah. Dituntut untuk ngaji, dituntut untuk ibadah. Ini yang dituntut oleh agama. Jangan tinggalin ibadah dengan lantaran kita maksiat. Baju kotor, biarin aja, ntar juga bersih. Dari mana? Enggak dicuci. Bila kotor, dituntut untuk cuci. Begitu. Bukan menuntut untuk tidak dicuci. Bila kita merasa banyak dosa, dituntut untuk bertaubat secara benar. Dengan instrumen taubat yang ada, indikatornya muncul kesedihan. Umur yang terbuang sia-sia dulu. Aduh, banyak banget. Duit yang digunakan buat jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya. Kalau dijumlah berapa itu? Belum lagi duit yang dipakai buat sedekah di atas panggung. Apa tuh namanya? Kayaknya pernah tahu tuh. Berapa itu jumlahnya? Begitu. Dia sedih, maka dia isi kotak amal. Ya Rabb, banyakkan itu dibanding, tapi ini yang terbaik karena ini ketaatan. Biar kata kecil, karena mampunya di kelas ini ya Rabb. Gitu. Kerjaan sekarang sesudah enggak di kantor saya MC ngomong cucu. MC. Gitu. Udah pensiun, emang jadi MC? Ngomong cucu. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Begitu. Jadi kita kudu sedih bila kita enggak ibadah. Orang-orang dulu kalau enggak bangun malam nangis paginya. Nangis. Kenapa saya enggak boleh merapat sama Tuhan? Ada apa dengan saya? Sedih. Remuk hatinya. Ini pertanda taubatnya benar. Tapi orang yang hatinya mati, biasanya boro dia ampe di kodok itu bangun malamnya, maka berduka aja enggak. Nabi sholat ba'diyah zuhur kelupaan, ada tamu. Hadisnya ada di Bukhari dari Ummu Salamah. Di tengah jalan Nabi sholat asar, ingat, ya Rob, saya belum ba'diyah zuhur. Udah asar, udah sholat asar, mau jalan ke rumah, di rumah dikodoin, kelupaan, sedih, sampai dikodoin. Begitu. Kalau kita memborok kodok, nyesel aja kakak.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lebih parahnya, emang ada qada sunat, begitu lebih parah lagi. Itu kayak begitu, orang dikata Nabi ngerjain, yang sunat aja sama Nabi diqad, apalagi yang wajib. Maka saudara, kegembiraan Anda dengan melakukan ketaatan, kesedihan Anda dengan banyaknya keteledoran, itu kata Imam Haddad, fa'lam annaka indah, yakini bahwa kita ada di dekat Allah. Kita dekat sama Allah karena Allah berfirman dalam hadis qudsi. Imam Ghazali tulis dalam Bidayatul Hidayahnya, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku berada di sisi mereka yang remuk hatinya karena takut kepadaku. Bila kita berduka atas pelanggaran yang ada, kurang ibadah kita, itu pertanda taubat kita benar adanya. Bila orang yang taubatnya enggak benar, jauh dari kasih sayang Allah, maka dia tidak berduka atas keteledorannya. Enggak dia sedih atas kurangnya dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penyesalan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nabi Yunus alaihi salam setelah keluar dari perut ikan Nun, kebanyakan diem mulu, diem aja, jarang ngomong, sedikit pelit bicara. Ditanya, kenapa Anda jarang ngomong? Gara-gara ngomong saya masuk perut ikan, saya diam, nyesel saya, maka saya batasi dan kontrol pembicaraan. Padahal nggak salah, tapi begitulah orang-orang soleh. Maka kenapa Nabi istighfar? Emang punya dosa? Enggak. Begitu. Wali-wali banyak baca istighfar, mereka mahfuz, Allah jaga. Tapi kenapa mereka beristighfar? Mereka hatinya remuk karena Allah. Ini yang harus ada, sehingga pertanda taubat seseorang itu benar, sehingga rahmat dan maghfirah dari Allah layak diberikan kepadanya. Tandanya mata hazina ala taksirihi wan kasara qalbuhu min ajlihi fa'lam annahu indah. Kedukaan, kesedihan atas pelanggaran yang dulu-dulu dikerjakan, pertanda taubatnya benar.
li'anna ta'ibas shadiq la yadhkuru fi ayyamil maksiyah illa nadima wa hazina. Orang yang taubatnya benar, bila mana dia teringat pelanggaran-pelanggaran dia dulu sama Allah, kaki jalan ke tempat yang dilarang, tangan mengambil barang orang, menzalimi orang, kurang ibadah dulu, yang muncul di hatinya penyesalan demi penyesalan, kedukaan demi kedukaan, karena kurangnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanda baik bahwa taubatnya dia diterima. Mana adanya kedukaan dan kesedihan pada perkara akhirat, bukan perkara dunia. Bukan perkara dunia. Orang dulu kalau ada temannya enggak ke masjid, rame-rame pada tahlilan di rumahnya karena kena musibah pada agamanya. Begitu orang dulu. Kalau kita, kalau ada musibah dunia, baru dia kita rame-rame takziah. Orang dulu ditakziahi, dilayat. Kalau orang nggak ngaji, dilayat karena dianggap dia telah mendapatkan musibah, kagak boleh dekat sama Allah. Orang dulu diputuskan hubungan dengan Allah. Kalau kita biasa aja begitu, Bang Ngaji yuk, sorry men, gue repot. Kan kurang ajar. Dia kata gua repot, itu kurang ajar. Kurang ajarnya di mana? Itu menuduh orang yang pada ngaji ini pengangguran semuanya, nggak ada kerjaannya. Kan kurang ajar. Semua orang juga repot. Cuman masalahnya diniatin atau tidak, diprogram apa enggak. Semua juga begitu. Kalau nggak diprogram nggak bisa. Apa aja. Kita bukan susah hidup kita, cuman program bahagia enggak diprogram. Dipikir sama duit bahagia, ujungnya dikasih sakit. Begitu. Maka orang yang diprogram biar kata tidur di kasur butut, dia bilang masih nikmat dibanding kasur empuk rumah sakit. Bener gak? Mau gak di kasur empuk rumah sakit? Kan alhamdulillah. Jadi gak usah nyesel gua pensiun, gua ini, gua mau ngapain? Yang kayak begitu. Orang ketika pensiun, yes, supaya saya ngaji terus, gak keganggu dengan kerjaan. Begitu. Bangga. Supaya ibadah saya banyak. Dulu saya alasannya pulang kerja malam, jadi melek juga susah. Sekarang enggak, kerja juga udah pensiun, malah tetap aja ngorok mulu saban malamnya. Padahal pensiunan, ada tuh yang model kayak begitu. Enggak mau melek malamnya. Mau ngapain hidup? Mau ngapain? Kita kudu sadar, kita butuh dekat sama Allah. Kita kudu nangis kalau kita hari-harinya enggak ibadah sama Allah. Kudu nangis, berarti kita diusir dari kasih sayang Allah. Enggak boleh dekat. Kalau didemenin mah, udah diusir juga bisa masuk lagi. Didemenin, begitu. Bisa dekat lagi sama Allah. Maka kita enggak boleh jauh dengan Allah. Kesedihan kita dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kita, kedukaan yang muncul atas kurangnya ibadah kepada Allah,
ini menyebabkan pertanda taubatnya benar di mata Allah. Benar. Begitu. Maka bila ingat dosa-dosa dia dulu, dia nangis. Ngapa gua kerjakan itu? Ini pertanda boleh dekat sama Allah. Pertanda kasih sayang Allah ada padanya. Bila dia gembira dengan ibadah yang dia lakukan, dalam artian sebagai syukur sama Allah, Allah pilih kita ibadah, ini namanya tahaddus bin ni'mah. Dan ini disuruh oleh Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika, alhamdulillah saya diizinkan tahajud. Makasih ya Allah, kau pilih saya untuk tahajud. Ternyata ya Rabb, ini bukan musibah dagang rugi ini. Ini bukan musibah dikibulin orang ini. Ternyata ini nikmat untuk supaya saya bangun malam. Kalaulah saya nggak dikibulin orang, saya bisa malamnya ngorok terus. Untung tetangga nyelak saya mulu, ngomel mulu. Jadi saban malam, jadi saya ngangkat tangan melek berdoa. Ternyata pahit ini mengandung nikmat kayak kopi. Saya minum dulu. Pahit nikmat ternyata. Dimaki orang nikmat, ternyata malamnya jadi tahajud. Ternyata dikibulin orang dagang saya pakai giro pending, membuat saya tahajud, nikmat ternyata. Begitu hidupnya, enggak nyalain Allah, tapi dia pelajari hidup ternyata seperti kopi. Biar kata pahit, tetap nikmat. Ujian itu kelihatannya pahit, tapi nikmat ternyata. Dan paku yang dipantek enggak ada paku bengkok. Paku yang dipantek adalah paku yang lurus. Ini ujian, bukan karena Tuhan menghinakan, tapi biar Tuhan cubit, biar kita melek jiwa yang tidur. Orang tidur enggak bisa melek kecuali kudu dicubit. Jiwa yang tidur dicubit dengan cobaan yang kelihatannya musingin, sebetulnya bukan cobaan nikmat, tandanya membuat melek. Sebab saat dagang untung kelihatannya nikmat, tapi malamnya ngorok mulu, itu ternyata cobaan sebetulnya. Jadi hidupnya nikmat orang-orang yang dekat dengan Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku memberikan kasih sayang, kesuksesan, kebahagiaan terhadap mereka yang hatinya banyak sedih atas pelanggaran yang dilakukan, kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri-ciri taubat yang benar. Jadi ciri-ciri taubat yang benar, ketika ingat hari-hari maksiat, yang muncul adalah penyesalan. Orang yang ingat maksiat sambil tertawa, gembira, enggak ada kesedihan, maka orang itu sebetulnya bukan orang yang bertaubat. Sebab taubat memunculkan penyesalan dan bukan memunculkan kejauhan dengan Allah, tapi memunculkan kedekatan. Kalau kita serius bertaubat, maka makin gemar ibadah kepada Allah. Makin gemar kita, kalau serius kita bersyukur,
makin kita demen ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling pokok. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita taubat yang benar, taubat yang benar, taubat yang benar. Allah munculkan di hati kita perasaan kesedihan atas pelanggaran yang kita lakukan dulu-dulu, dan Allah berikan di hati kita kegembiraan dengan dipilih oleh Allah demen duduk-duduk di tempat kebaikan. Moga Allah catat menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Segini aja nanti kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang dilakukan orang yang pernah kita dengar tadi, bahwa orang pada saat awal bertobatnya itu adalah dengan melakukan mandi taubat dan sholat taubat. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita izin Allah bangun malam untuk melakukan sholat sunat taubat, mana yang harus didahulukan antara sholat sunat wudu, sholat iftitah, dan sholat sunat taubat? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang harus difahami oleh seorang muslim kaitan dengan taubat adalah dasar hukumnya dulu. Perlu difahami, taubat itu hukumnya wajib. Istiqomah di dalam taubat itu adalah hal yang paling dianjurkan dalam agama. Oleh karena taubat itu wajib, maka yang harus dipikirkan oleh dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat. Adapun sholat sunnah taubat, judulnya aja sholat sunnah, bukan sholat wajib taubat. Sholat sunnah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak ngapa. Yang disuruh bukan sholat sunnah taubat, tapi taubatnya. Taubat. Maka sholat sunat taubat ini bagaimana penyempurna dari taubat? Contoh, kita ikut organisasi Darmaji, Dahar Bakwan 5 ngaku hiji, zaman SMA-nya di kantin. Apaan? Darmaji. Apaan Darmaji? Makan 5 ngakunya itu dosa. Sekarang taubat, kita bayar sama ibu kantin tuh poin 6 yang dulu SMA, bayarin tuh. Sudah kita bayar duitnya, kita balikin nama dia, baru disempurnakan taubat kita dengan sholat sunnah taubat, supaya taubat kita tadi tuh dengan ngebalikin duit dia yang diatur oleh Nabi itu diterima. Maka kita iringi dengan sholat
Jadi sholat taubat itu kapan dikerjakan? Sesudah bertaubat, bukan sebelum bertaubat. Sudah taubat, taubat. Ibu umpamanya menjadi istri yang kategorinya pinter nyari duit, itu taubat gitu. Gitu, ampe di bawah kasur ketemu duit lakinya, dipici ketemu, begitu di bawah lipatan baju ketemu, saking pinternya nyari duit. Ini ketawa ini kenapa ini? Jadi kita taubat, ya Allah, sama laki dulu saya ngambil duit di bawah kasur, saya balikin dah. Dulu tuh 100.000, balikin 100.000 di bawah itu yang dulu diambil. Baru habis itu sholat sunat taubat. Begitu sholat sunat taubat tuh sholat sesudah kita bertaubat dengan benar. Kayak kemarin aturannya, kalau dosa amam Allah adalah 3, bila berbicara haram, berbicara meninggalkan perintah 4, dosa sama manusia 4. Sesudah ini disempurnakan dengan sholat sunnah taubat. Lalu pertanyaan kedua, kalau malam kita bangun, sholat apa dulu yang kita kerjakan? Jadi yang disebut iftitah, jadi pembuka daripada tahajudnya Nabi, ya silahkan. Kita mau sholat syukur wudhu, iftitah, apalagi di masjid, kerjanya tahiyatul masjid, mau digabung semuanya boleh. Yang mana aja, mau sholat syukur wudhu boleh, apalagi masuk masjid, tahiyatul masjid dulu, syukur wudhu, sholat-sholat yang lain adalah sesuatu yang sangat bagus adanya. Namun karena bukan sunnah maksudah, maka boleh digabung antara sunnah-sunnah yang tadi, tahiyatul masjid, syukur wudhu, boleh saja digabung jadi satu. Boleh begitu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi saya pengen pisah, bagus, syukur wudhu dulu. Yang tadi bunda kita bertanya iftitah silahkan, enggak apa-apa. Iftitah tuh Nabi itu sebelum witir 11, sholat dulu 2 rakaat sebagai sholat pembuka, maka jumlahnya 13. Begitu, maka itu namanya yang 2 tuh iftitah namanya, kalau mau menggunakan istilah iftitah. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Sama-sama. Sudah? Baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari Bapak Bahrudin Ahmad. Pahalanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Ibu Haja Salmani binti Muhammad Siddiq, Haji Ahmad bin Haji Abdul Salam, Mulia binti Haji Ahmad Hajah, Nuria binti Nur Ali Idris, Haji Mukmin bin Haji